Persebaya Surabaya inginkan satu sosok striker ini, namun harus bersaing dengan tim rival Arema FC. Persebaya Surabaya masih percaya dengan kemampuan Mihailo Perovic. Bernardo Tavares terima rayuan bonek untuk menjadi pelatih di Persebaya Surabaya. Curhat Perovic, striker Persebaya, cetak 1 gol dari 6 laga, sulitnya persaingan kompetisi Indonesia. Persebaya tahan imbang Dewa United, Bruno Moreira tegaskan bajul ijo makin solid. Performa Persebaya Surabaya selama September tembus 5 besar di atas juara bertahan Persib Bandung. Sosok ini jadi target Persebaya Surabaya lagi. Persebaya Surabaya bisa mempertimbangkan satu bekas target kemarinnya di awal musim masuk ke kantong belanja paruh musim nanti. Sosok bekas target kemarin awal musim yang bisa dipertimbangkan Persebaya Surabaya, yakni striker PSS Sleman asal Brasil, Gustavo Tocantins. Saat itu, Persebaya Surabaya santer dikaitkan dengan Gustavo Tocantins setelah tampil mengesankan di Liga 1 2024-2025. Tak sendiri, Persebaya Surabaya harus resiko dengan rival abadinya, Arema FC. Jatuh hatinya Persebaya Surabaya dan Arema FC tak terlepas performa mengesankan ekspresi Persikabo 1973 itu untuk PSS Sleman. Total, Gustavo Tocantins mampu bukukan 16 gol dari 34 pertandingan bersama PSS Sleman. Akankah Persebaya Surabaya akan mendatangkan Gustavo Tocantins di musim kedua Super League musim ini? Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Tetap percaya dengan kemampuan Mihailo Perovic. Kehadiran Mihailo Perovic, penyerang asal Montenegro yang didatangkan pada awal musim, sempat diharapkan menjadi solusi atas tumpulnya serangan Persebaya. Namun, hingga saat ini, kontribusinya belum memenuhi ekspektasi. Sebelumnya, Perovic dikenal sebagai penyerang tajam saat bermain bersama FK Zezero di Montenegro, dengan catatan 16 gol dari 35 laga. Namun di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, ia tengah menghadapi tantangan besar. Adaptasi terhadap cuaca tropis, gaya permainan yang lebih cepat dan fisik, serta tekanan besar dari supporter menjadi beberapa kendala yang dihadapi oleh Perovic. Meski demikian, ia tetap optimis dan yakin bisa segera menemukan ritme permainan yang sesuai dengan karakteristik kompetisi Indonesia. Di sisi lain, pelatih Persebaya Eduardo Perez memilih untuk tetap tenang meskipun ada sorotan terhadap penyerang barunya itu. Menurut Perez, kontribusi Perovic tidak hanya dapat diukur dari jumlah gol yang dicetak. Ia menilai banyak transisi dan peluang yang tercipta berkat kemampuan Perovic dalam mengontrol bola. Mihailo adalah pemain yang sangat penting. Orang seringkali hanya melihat dari sisi gol, padahal banyak transisi dan peluang yang lahir dari kemampuannya mengontrol bola. Saya percaya 100% padanya. Dia pemain fantastis, dan saya yakin dalam waktu dekat, dia akan memberikan banyak kabar baik untuk Persebaya, ujar pelatih asal Spanyol tersebut. Performa Persebaya selama bulan September. Pekan-pekan berat telah dilalui Persebaya Surabaya selama September. Menjalani 2 laga tandang dan hanya 1 pertandingan kandang, Green Force berhasil menjaga tren positif dan sukses menembus 5 besar. Selama September, Persebaya menghadapi tuan rumah Persib Bandung yang juga berstatus juara bertahan, lalu menjamu Semen Padang dan bertandang ke runner-up musim lalu Dewa United. Saat bertandang ke Persib Bandung pada pekan kedua September, Persebaya sempat takluk 1-0 lewat satu-satunya gol yang dicetak William Barros. Salah satu penggawa Green Force, Francisco Rivera, juga diganjar kartu merah. Kekalahan tersebut menjadi modal yang kurang bagus saat menjamu Semen Padang sepekan berikutnya. Namun, skuad Green Force berhasil kembali ke tren positif. Persebaya sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari kapten tim Bruno Moreira yang memanfaatkan umpan matang dari Gali Freitas. Pemain asal Brasil itu pun mengakui bahwa Semen Padang bermain solid sepanjang laga, membuat Persebaya sulit mencetak gol. Apalagi, para pemain tim tamu juga punya kekuatan fisik yang mumpuni. Sayangnya capaian positif sepanjang bulan September agak tercoreng dengan tindakan kurang fair play beberapa pemain Persebaya, di mana dari 3 laga yang dimainkan,
2 penggawa diganjar kartu merah, yaitu Francisco Rivera dan Dejan Tubasela. Beruntung, Eduardo Perez punya sejumlah opsi pemain yang bisa menjadi penggantinya. Namun, jika tidak dibenahi, lama-kelamaan akan merugikan bagi Persebaya sendiri. Bruno mengaku Persebaya semakin solid. Persebaya menunjukkan semangat tak kenal lelah mereka kala bertamu ke markas Dewa United di pekan ke-7 Super League 2025-2026. Bajul Ijo, sebutan Persebaya, berhasil mencuri 1 angka. Ya, skuad asuhan Eduardo Perez itu menahan imbang tuan rumah 1-1 Jumat 26 September 2025. Di laga itu mulanya Persebaya tertinggal lebih dulu lewat gol Septian Bagaskara. Bahkan mereka harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama karena Dijan Tumbas mendapat kartu merah langsung di menit ke-38, ia kedapatan menyikut Taisen Marukawa. Namun, meski dalam posisi terjepit, mereka menunjukkan mentalitas luar biasa. Kami tahu bermain di sini tidak mudah melawan Dewa, ungkap Bruno. Ia menambahkan bahwa Dewa United adalah salah satu tim dengan skuad terbaik di liga. Meraih 1 poin di markas Dewa United adalah pencapaian yang patut disyukuri. Bruno menekankan pentingnya kerja keras dan kerja sama tim. Kami bisa menunjukkan kualitas meskipun hanya bermain dengan 10 pemain, ujarnya. Hasil imbang itu menunjukkan Persebaya memiliki daya juang yang tinggi. Pemain berusia 26 tahun itu menjelaskan bahwa hasil seri itu memberi motivasi lebih bagi tim untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Bernardo Tavares terpikat gantikan Eduardo Perez. Bernardo Tavares membuat keputusan mengejutkan di tengah jalannya Super League 2025-2026 dengan angkat kaki dari PSM Makassar. Bernardo Tavares mundur dari kursi kepelatihan PSM Makassar karena gaji. Hal itu disampaikan Bernardo Tavares melalui Instagram pribadi milik sang pelatih Rabu 1 Oktober 2025. Mundurnya Bernardo Tavares tersebut mendapat banyak sorotan dari pecinta pesepak bola tanah air termasuk Bonek Mania, supporter setia Persebaya Surabaya. Bonek Mania menggoda atau merayu Bernardo Tavares untuk bergabung ke Persebaya Surabaya. Menurut Bonek Mania, Persebaya Surabaya akan menjadi tim yang kuat jika dilatih oleh Bernardo Tavares. Sebagian Bonek Mania juga meminta kepada Persebaya Surabaya untuk memindah posisi Edu Perez ke direktur teknik jika mendatangkan Bernardo Tavares. Atau Bernardo Tavares ditunjuk menjadi dirtek sementara Edu Perez tetap menjadi pelatih utama Persebaya Surabaya. Pelatih asal Portugal tersebut dikenal pintar meramu tim. Hal itu terlihat ketika ia menangani PSM Makassar. Di bawah tangan dingin Bernardo Tavares, PSM Makassar tetap menjadi tim yang sulit dikalahkan meski beberapa pemain absen, baik karena akumulasi maupun cedera. Bernardo Tavares juga dikenal pintar mengorbitkan pemain-pemain muda. Perovic akui kompetisi Indonesia sangat sulit. Striker asing Persebaya Surabaya, Mihailo Perovic, hingga kini baru mencetak 1 gol dari 6 laga yang dijalani di Super League 2025-2026. Catatan ini berbeda jauh dengan capaian Mihailo Perovic sebelumnya ketika ia berkarir di klub-klub Eropa, di mana ia mencatatkan 16 gol dari 35 penampilannya bersama FK Jesero. Sulit untuk mengatakannya, tidak mudah bermain sepak bola di sini. Kualitas liga sangat bagus. Tidak seperti yang kami bayangkan ketika kami datang ke sini, kata Mihailo Perovic. Tidak mau menyerah, Mihailo Perovic berjanji akan berupaya maksimal menemukan sentuhan terbaiknya sehingga bisa membantu Persebaya. Perlu lebih banyak meningkatkan diri untuk menunjukkan lebih banyak kepada para penggemar kami. Tetapi kami tahu apa yang kami lakukan dan kami akan melakukan lebih banyak, lebih baik, dan lebih baik lagi, pungkasnya. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, tetap percaya dengan kualitas Mihailo Perovic. Pelatih asal Spanyol itu yakin Mihailo akan segera menemukan sentuhan terbaiknya. Mihailo bagi saya adalah pemain yang sangat penting. Orang-orang hanya melihat dari sisi mencetak gol, tapi dilihat dari sisi lain, banyak transisi atau peluang yang terjadi karena dia bisa mengontrol bola dengan sangat baik. Mihailo akan memberi kami banyak kabar baik. Saya percaya 100% padanya. Dia pemain yang fantastis dan semua akan lihat sendiri nanti, kata Eduardo Perez.